tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ittiba'a wajhihi wa qurbihi wa sahabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua dalam kajian kitab Biqratul Walud punya Syekh Salim bukan Syekh Salim. Apa namanya? Mbah Sahli bin Salim. Nama ayah beliau Salim. Setelah kemarin tentang sejarah beliau dan setelah itu yang harus kita ketahui juga bahwasanya ilmu akidah ini menentukan kehidupan kita nanti setelah ini. Banyak masalah di zaman sekarang itu saya sering mengulang-ulangi itu karena kita itu tidak paham akidah. Nah, akidah itu apa sih? Akidah itu artinya akidah itu dari uqdah. Jadi dari aqoda namanya, maaf. Akidah dari aqoda itu artinya mengikat. Jadi misalkan orang itu sudah berakidah, artinya dia itu kuat. Akidah itu aqoda, ikatan yang kuat. Nah, orang misalkan akidahnya rapuh, berarti ikatannya apa? Rapuh. Nanti kesanaannya hidupnya juga rapuh. Saya kasih contoh sedikit aja. Banyak orang zaman sekarang itu menganggap hubungan dia sama Allah itu kayak hubungan dia sama siapa? Bosnya. Sama bosnya. Jadi misalkan dia udah rajin ngaji, rajin puasa, rajin sholat, bahkan rajin berdoa, biasanya dia itu nuntut, ya Allah, aku ini wis rajin sholat, rajin ngaji, aku rak maksiat, ini kok hidupku masih gini-gini aja. Dia anggap apa? Hubungan dia sama Allah itu seperti bosnya. Padahal hubungan dia sama Allah itu hamba dan Tuhan. Allah itu tidak bisa kita seperti itu kan. Nah, gara-gara kita tidak memahami ini, nanti banyak orang-orang itu kalau terkena musibah itu bingung nanti. Hidupnya lagi sulit itu bingung. Karena kenapa? Aku kok musibah ini rak barbar. Dia tidak mengerti bahwasanya dia ini hamba. Sampai ini mau dikasih nikmat, mau dikasih musibah, bukan haknya kita untuk memprotes Allah, untuk menodong Allah. Jadi walaupun kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, macam-macam ibadah kita jalani, akan tetapi kok tiba-tiba kita terkena musibah, ya itu memang seperti itu sudah. Kenapa seperti itu? Ya Allah mau saja. Ya, Allah mau saja. Nah, kita ini dari kecil ini sampai sekarang mungkin masih sering dinina-bobokkan. Dinina-bobokkan, kayak di enak-enakin terus. Wis sampean rajin sholat, rajin puasa, nanti hidup sampean enak. Memang benar itu janji Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Al-Qur'an. Tapi tidak pasti itu. Itu tidak pasti. Artinya tidak pasti di sini. Bisa jadi kita itu beramal soleh, padahal di luar sana amal kita banyak yang tidak soleh. Kemarin itu ada yang bertanya, Beb, kenapa kok pertolongan Allah ini belum datang buat umat Islam? Padahal ini kayaknya sudah harusnya pada saatnya ini umat Islam ini menang. Soalnya udah waktunya udah mencekam banget. Umat Islam itu di seluruh negara biasanya apa? Diremehkan, dikucilkan. Bahkan di Palestina itu sudah dizolimi. Nah, itu kok pertolongan Allah belum datang. Saya bilang, ya syaratnya satu, mereka harus jadi orang soleh dulu, harus bertakwa. Terus orang tersebut menjawab, alhamdulillah masjid kita rame, pengajian kita rame, sholawat kita ya apa? Rame. Saya jawab lagi, itu kan yang terlihat oleh mata, tidak tahu di rumahnya ngapain kita. Ya, mereka itu lebih kenal sama Rasulullah, keluarganya Rasulullah, apa lebih kenal sama keluarganya Raffi Ahmad, kan tidak tahu juga kita. Maka dari itu kita lebih kenal banyak barang Rasulullah, mengenali keluarga Rasulullah, apa lebih banyak kenal merek-merek skincare, kan tidak tahu juga. Maka dari itu kalau misalkan ada orang yang berdalil, saya udah jadi orang soleh kok, oh itu belum soleh berarti. Masa uang soleh apa? Ngaku. Itu kayak orang, alhamdulillah saya ikhlas, orang ikhlas bu. Ya. Jadi kalau mau ikhlas itu tidak usah ngaku. Yang menilai ikhlas itu Allah, bukan manusia. Jadi kalau kita sudah beramal, terus kok ada manusia, wah sampai tidak ikhlas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena yang menghukumi manusia juga. Ya, yang menghukumi ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu penting ini akidah. Orang nanti kalau misalkan dia tidak memiliki akidah yang benar, biasa juga kita, ini contoh terakhir yang saya mau contohkan, kita sering sekali dari kecil itu kita dicekoki bahwasanya Allah ini maha pengasih, maha apa? Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Betul itu kalau misalkan ada orang muslim tidak yakin
tidak mempercayai Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia mungkin kafir. Tapi di sisi lain kita itu tidak diyakinkan, juga tidak didoktrin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga apa? Maha pedih azabnya. Ya, maha pedih banget. Maka dari itu sehingga orang-orang yang dari kecilnya itu hanya mendengar, "Wih, sampean enggak apa-apa, wis santai. Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampean ibadah aja terus." Sehingga tatkala ada orang ini terkena musibah setahun, 2 tahun, mungkin dia masih menganggap apa? Alah, ini nanti juga Allah memberikan apa? Ganti. Nanti masalah aku wisbar. Selesai, ini setahun 2 tahun selesai. Itu pertama, dua tahun pertama dia mendapatkan musibah. Cuman kalau sampai 5 tahun, 10 tahun musibah itu bukannya malah nambah sedikit, malah nambah apa? Banyak. Padahal dia sudah rajin. Ya, sudah rajin. Dia mungkin bakal bertanya, mana ini katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena apa? Dari kecil itu di otak dia cuman ada, aku nek jadi orang apik, hidupku bakal enak banget. Belum tentu dia itu apiknya beneran sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang semakin apik seharusnya semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin disayang ini belum tentu tidak ada musibahnya. Kalau misalkan orang semakin baik itu hidupnya semakin enak secara duniawi. Yang paling enak hidupnya harusnya Rasulullah. Pasti seharusnya. Ya. Tapi kita lihat hidupnya Rasulullah secara duniawi. Makanya orang-orang ini hanya menilai nikmat itu secara apa? Duniawi tok. Padahal nikmat secara ukhrawi itu lebih nikmat. Ya. Makanya kita itu tidak heran. Dengan misalkan baca sejarah-sejarah ulama, mereka itu kesian melihat kita. Kesian mereka itu melihat kita. Maksudnya sampai niki kesian mas, sampai nggak tahu nikmatnya sholat, nggak tahu nikmatnya baca Quran. Mereka itu kesian banget sama kita. Karena mereka di dalam benak mereka sampai niki pikiran sampai hanya dunia toh. Jadi mereka kesiannya di situ. Mungkin kita kadang melihat mereka kesian ya. Ini kiai kok nggak punya uang, rumahnya ya wis jelek, bahkan rumahnya ada yang dari gubuk toh. Kita kadang kesian, sakit-sakitan. Tapi mereka lebih kesian sama kita. Ya. Jadi kita ini sebenarnya tidak mengesihani mereka, mengesihani diri sendiri seharusnya. Itu balik semua nanti ke apa? Ke akidah, keyakinan kita di dalam akidah. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan kita kalau berdoa itu beliau diantara yang bisa meredam amarah kita, sumpeknya kita tatkala musibah, itu kadang bukan baca-bacaan, Pak. Itu keyakinan. Makanya beliau berdoa itu Rasulullah, wa minal yaqini ma tuhawwin bihi alaina masaibad dunya. Dan ya Allah berikan aku keyakinan yang dengan keyakinan itu nanti musibah dunia ini remeh gitu. Makanya saya sering ceritakan itu. Dulu ada ulama namanya Urwah bin Abdullah bin Zubair. Urwah bin Abdullah bin Zubair ini beliau keponakannya Siti Aisyah. Jadi Urwah ini punya ayah Abdullah. Abdullah ini nikah sama kakaknya Siti Aisyah namanya Asma binti Abu Bakar. Berarti Abdullah ini kan Urwah ini berarti keponakannya yang mana? Urwah bin Abdullah bin Zubair. Nah, Urwah ini jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, Siti Aisyah itu ngajar, Pak. Jadi dari dulu itu perempuan itu memegang peran yang sangat mengerikan. Beliau ngajar, sahabat ini ikut pelajaran beliau, ikut pengajian beliau. Tapi beliau di belakang apa? Tirai. Yang di dalam tirai cuma satu orang, siapa? Urwah tadi, karena apa? Keponakan. Ya, mahram dia. Belajar sama. Nah, beliau ini cerita. Beliau itu setiap malamnya kalau sholat itu pasti menghatamkan Al-Quran. Mungkin zaman sekarang kita ceritakan, mungkin orang-orang sekarang ngomongnya apa? Wah, ora mungkin ini. Ya, mustahil lagi. Hayalan. Makanya orang sekarang ini paling seneng dirinya udah kurang secara agama, tidak sampai situ, dia udah hina secara agama, senengannya menghinakan ulama. Itu sing paling ngeri. Dan zaman sekarang udah mulai banyak orang-orang yang mengingkari kayak karomah. Zaman dulu orang semalaman baca Al-Quran itu biasa, bukan karomah, biasa mohon, karena sekelilingnya begitu semua. Kemarin gurunya saya datang ke Indonesia itu yang dari Yordan. Beliau sampai Indonesia itu sakit. Beliau tinggalnya di Malaysia sakit, kayak radang gitu. Jadi acara itu agak kurang efektif. Tapi ya masih semangat. Akhirnya beliau cerita pas diperiksa dokter.
jenengan ini kecapean apa gimana? Iya, saya kecapean, saya belum tidur 38 jam kata beliau. 38 jam. Akhirnya tapi ini biasa kok, biasa. Kita ini biasa nggak tidur begitu. Akhirnya kita kan heran, kita sing biasa turu terus kan, mangan turu. Ya. Aneh gitu. Kok iso 38 jam sampai saiki? Ya Syekh, sampai saiki saya belum tidur. Ini nek tak teruskan, itu saya ketemu di Buntet, di Cirebon. Itu pada saat itu saya berpisah sama beliau, pokoknya maghrib. Beliau harus ke Semarang, habis itu ke Semarang. Nggak tahu beliau di perjalanan tidur apa enggak, berarti lebih bisa. Nah, kita itu heran, saya bilang, Syekh, ini mungkin keramat antum. Ora keramat, ini biasa bagi kita. Ya beliau begadang bukan kayak kita. Kayak kita kan mangan, ngopi, jagongan apa. Beliau enggak baca kitab, ngarang kitab seperti itu. Nah, singkat cerita tadi Urwah bin Zubair, beliau itu setiap malamnya ngatakan Al-Qur'an. Nah, kecuali 2 malam kata beliau. Yang pertama malam pertama sama istrinya, yang kedua ya, beliau 2 malam ini sangat beliau sesali. Malam yang kedua beliau itu pernah dari Madinah, beliau rumahnya di Madinah, terus mau ke Kufah, ke Baghdad pada saat itu di khalifah di sana, pemerintahan. Beliau pas mau ke pemerintahan, ke kerajaan pada saat itu, sampai di perjalanan beliau itu kena penyakit, naudzubillah, penyakitnya itu bisa menggerogoti daging. Apa itu penyakitnya, naudzubillah min dzalik. Nah, sampai kerajaan, raja melihat terus mengatakan, wahai Said Urwah, sampean ini harus diamputasi. Kalau sampean tidak amputasi, nanti sampean bisa meninggal, karena bisa digerogoti semua organ tubuhnya. Akhirnya kata Urwah ini, saya tidak mau, nek dioperasi, diamputasi, itu kan biasanya harus bius. Zaman dulu ra ono bius, adanya apa? Minuman keras ya, minuman khamr. Akhirnya beliau tidak mau, nanti akal saya hilang, saya lupa sama Allah, macam-macam berantakan. Enggak. Dipaksa sama raja, akhirnya enggak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Saya kalau misalkan mau diamputasi, saya enggak mau dibius, enggak mau minum khamr dulu. Zaman sampean jangan bayangkan diamputasi itu kayak zaman sekarang, pakai laser apa selesai, enggak. Dulu pakai gergaji langsung. Zaman dulu. Ya, tahun 200 Hijriah, gergajinya juga dari apa? Batu tuh. Sampai SMP SMA kan dipelajari itu. Orang-orang purbakala katanya. Enggak harus purbakala, di zaman itu masih pakai apa? Batu. Masih pakai batu. Nah, pada saat itu beliau dokter datang, beliau duduk samping kiri raja. Akhirnya tidak lama ada orang datang samping kanan sini. Akhirnya raja ini ngobrol sama orang tamu yang sampingnya. Kata raja itu cerita, saya tidak nengok ke kiri kecuali saya itu mencium bau angus. Ternyata pas saya nengok ke kiri, ternyata beliau sudah selesai diamputasi dan sudah selesai biasa pakai setelah diamputasi ditempelkan besi panas itu biar darahnya ndak keluar terus. Saya nyium itu makanya noleh. Akhirnya dia kaget raja, loh sampean sudah. Saya ndak dengar sampean ini teriak, ndak ngomong aduh, ndak. Saya ada sebagian riwayat ya, beliau maunya pas diamputasi itu pas sholat. Pas saya sujud katanya dipotong langsung. Harus cepet. Cuman sebagian riwayat lagi enggak, beliau cukup berzikir aja. Sudah seperti itu, Mas. Sudah luar biasa ini kan. Enggak lama datang tamu. Akhirnya tamu ngomong, "Wahai raja, aku membawa kabar baik dan kabar buruk." Raja wis mumet iki. Wis kabar baik aja dulu. Kabar mumetnya nanti. Kabar baik enggak terlalu diceritakan di situ. Kabar buruknya apa? Kabar buruk bukan buat jenengan, wahai raja. Kabar buruk buat Urwah ini. Loh kenapa? Raja makin dak-dikduk gitu. Ini orang baru diamputasi kakinya, kok ada kabar buruk? Apa kabar buruknya? Wahai Urwah, jenengan punya 4 orang anak. 2 orang anak sampean ini masih kecil, meninggal dua-duanya di Madinah sana. Masih kecil dua-duanya. Akhirnya raja ndak enak, mau menghibur, kata Urwah, ndak apa-apa. Saya punya kaki 2 diambil 1, punya anak 4 diambil 2, enggak ada masalah. Akhirnya beliau pulang ke Madinah. Sampai di gerbang Madinah ada orang nanya, "Piye perjalananmu?" Biasa kita kan kalau habis jalan jauh ditanya, "Piye di sana? Piye perjalanan?" Beliau ditanya, "Piye perjalananmu?" Beliau menjawab dengan simpel hanya pakai ayat Al-Qur'an. "Laqad laqina min safarina hadza nasaba."
Pokoknya perjalananku ini agak letih, agak capek kok. Aku kesel, aku mau pulang ke rumah. Jadi mereka-mereka ini yang seperti ini, itu keyakinannya masih itu karena apa? Akidah tadi. Akidah tadi. Dan hal-hal seperti itu tuh yang bikin kita mantep tatkala kita kena musibah, itu yang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean kalau misalkan melihat ada orang kok terkena musibah, hatinya makin mantep, makin kuat ya. Jadi ada orang kan terkena musibah semakin apa? Loyo ya. Semakin. Ada orang enggak, wah, aku terkena musibah, wah ini berarti Allah merhatikan aku. Kan kalau kita enggak, Mas. Kita ini hidup enak, musibah ra ono, maksiat jalan terus. Ini kan masalah ini. Yang masalah ini kayak gini. Kalau kita itu maksiat terus kena musibah, maksiat kena musibah, gitu terus. Ini masih aman. Cuman kalau maksiat jalan terus, musibah ora ono, hidup enak, itu sih masalah ini. Ini jangan-jangan diundur sampai nanti ini. Nah itu sekilas tentang akidah. Kita baca sedikit permulaan apa ilmu akidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillah. Wa bihi thiqati, kata beliau. Di besok kalau misalkan ada kitabnya enak bisa sampai apa? Artikan. Wa bihi thiqati. Ini juga ada artinya saja nih bahasa Jawa. Pegon. Tapi saya tidak terlalu paham ini. Dikit-dikit lan ing Allah Ta'ala pujian. Nah sampai situ toh orang ngerti. Ya tulisannya orang ngerti. Wa bihi thiqati, dan dengan Allah lah kepercayaanku. Hanya dengan Allah lah kepercayaanku. Jadi beliau ngasih pertama itu muqaddimah, permulaan itu untuk mengisyaratkan bahwasanya nek sampean paham akidah dengan benar, keyakinan sampean bakal mantep. Jadi kita itu orang-orang yang akidahnya kuat, bukan kita. Orang-orang yang akidahnya kuat, itu mereka tidak peduli. Orang ono duit ya tidak peduli. Badan kadang sakit-sakit orang peduli. Ya, apapun musibahnya orang peduli. Sing penting bagaimana caranya ibadahku masih jalan, Allah ridho kepadaku. Itu orang-orang sing mantep. Dan itu sampean harus bangun dari muda. Jadi sampean ini nanti ke depannya, sampean bakal hidup tergantung apa yang masuk daripada otak sampean. Makanya sampean jangan samakan orang-orang yang masuknya bahasanya input ya. Input ke dalam dirinya itu TikTok, Instagram, sosial media lainnya, sama yang anak muda inputnya itu ilmu terus. Dewasanya pasti beda itu nanti. Ya, udah besar ya. Saya tidak bilang ekonominya nanti sama ya, pasti berbeda juga. Tidak memastikan ekonomi itu. Beliau mengatakan di sini wabihi thiqati, dan dengan Allah Subhanahu wa taala lah kepercayaannya. Terus beliau mengatakan qala Abu Humami Najlu Salimi. Ya, qala Abu Humami Najlu Salimi. Beliau mengatakan qala, berkata Abu Humam. Abu Humam ini beliau punya anak Humam, soalnya ayahnya Humam. Ya. Ada yang Humam, enggak ono sini. Enggak ada ya. Humam nama beliau. Najlu Salimi, Najlu ini anak artinya, Salim anaknya Salim. Jadi beliau punya anak Humam, ayahnya Syekh Sahli ini namanya Salim. Kata beliau, alhamdulillahil qadimil alimi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Al-qadim itu yang tidak memiliki awal. Nanti kita bahas ini. Al-alimi yang maha mengetahui. Musalliyan min ba'dihi musallima. Musalliyan itu aku bersolawat kepada keadaanku, hal ini. Ya, di sini beliau tulis juga hale. Ya, sampai di pondok itu ada tanda-tanda gitu biasanya. Hale maksudnya keadaan beliau tatkala mengarang ini selagi lagi bersolawat dan juga musallima, memberikan salam ala nabi, kepada nabi, khairi man qad allama, yang mana nabi ini adalah sebaik-baiknya orang yang mengajarkan ilmu akidah, mengajarkan agama semuanya. Muhammadin, Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Rasulullah, wal ali, dan keluarga Rasulullah, wa kullu nasijin, dan setiap orang yang berjalan alal minwali, atas jalannya Nabi Muhammad. Jadi nek kita berjalan di jalannya Rasulullah, kita dapat doa juga dari beliau. Makanya kenapa kok para ulama pahalanya akeh? Sampai lihat kalau di kitab-kitab, hampir seluruh kitab-kitab, alhamdulillahirabbil alamin. Wa usolli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aku bersolawat kepada Rasulullah serta keluarganya serta sahabatnya dan pengikut beliau serta pengikut-pengikutnya terus sampai hari kiamat
yang mengikuti Rasulullah di jalannya Rasulullah. Ini kan masuk ulama semua. Jadi didoakan terus. Ya, makanya ada keuntungannya ulama gitu. Tidak perlu beramal akeh. Ya, wis banyak sing apa? Sing supply amal. Ya. Wa ba'du dan setelah itu, setelah aku mengucapkan alhamdulillah dan aku bersolawat kepada Rasulullah, setelah itu beliau mengatakan fal ilmu bil usuli, ilmu mengetahui dengan usul, maksudnya usuluddin. Usuluddin ini akidah, min wajibin daripada kewajiban ainan secara per individu. Jadi ilmu yang akan beliau sampaikan di sini, ini setiap muslim harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui minimal sampai dosa. Minimal ya. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini mau menyalahkan, salahkan beliau. Min wajibin ainan ala tafsili. Ya. Ini harus terperinci dia mengetahuinya. Nah, kata beliau fahaka ma hawahu bil awsati. Inilah akidah-akidah kitab ini, ma hawahu yang akan mencakup ya, terhimpun di dalam kitab ini bil awsati. Kitab ini menghimpun tengah-tengah. Artinya walaysa bit tafriti wal ifrati. Tidak yang panjang banget dan juga tidak yang pendek banget. Pendek banget. Saya pernah ditanya, Bib, kenapa kok susah banget ini jadi orang Islam? Mau tidak dapat dosa aja itu sulit banget. Ya. Harus belajar ini, harus belajar itu. Belajar kan angel tuh. Mumet, kepala ini mumet nek belajar. Saya bilang seperti itulah. Kalau dunia ini gampang, nanti masuk surga semua. Ya. Surganya nanti satu kelas semua. Maka dari itu ujiannya itu sulit semua sebenarnya. Ya. Setidaknya Allah sudah meletakkan. Sebenarnya dulu ini mudah sekali. Nek zaman dulu ya. Kenapa dulu mudah? Circle-nya mudah. Ya. Lingkungan kita mudah. Dulu itu orang-orang ngaji seperti ini ya di mana-mana. Ya. Beliau ngajar ini ratusan orang kok yang hadir. Kemarin kita baca sejarahnya. Makanya zaman dulu nek mau ngaji mau jadi orang pintar itu gampang. Zaman sekarang, makanya nek zaman sekarang kok ada orang bisa jadi ulama. Ulama tenanan ya, bukan. Bukan zaman sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku juga ulama. Kewalian. Itu pahalanya lebih besar karena lebih sulit. Sampai bisa jadi orang yang lebih taat di zaman sekarang dibanding zaman dulu, itu lebih pahalanya lebih banyak sekarang. Nah, jadi kitab ini tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Lam nakhtasir fihi awisan syarisa. Dan terlebih kata beliau, kita tidak meringkas kitab ini, di dalamnya itu tidak ada sesuatu yang sulit, kata beliau. Tidak ada bagi beliau. Ya, bagi beliau. Cuman menurut saya memang harus ada sulitnya. Nek mudah nanti yang kayak tadi saya katakan gampang nanti masuk surga. Tidak, masuk surga itu harus sulit. Harus ada ada barang, ada uang, ada bayaran. Likayakuna damithan wasalisa, kata beliau. Biar saya tidak ada yang sulit, biar mudah nantinya dikaji ini kitab ini. Beliau juga mengatakan walam nutawil fihi khaufal malali, dan aku tidak memperpanjang kitab ini, takut nanti banyak yang bosan. Liman arada hifdhahu fabtahili. Siapa yang mau menghafal ya lebih bagus, kata beliau. Ini 153 bait. Zaman dulu ada, zaman sekarang ini saya ceritakan. Zaman sekarang ada nama kitab namanya Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin ini kitab fikih. Dikarang oleh Imam Nawawi. Kitabnya tebal. Minhajut Thalibin biasa di pondok manapun dipelajari kalau sampean sudah hatam Fathul Mu'in. Jadi kitab terakhir sampean belajar sama guru itu apa? Minhajut Thalibin. Itu kitab paling sulit, paling luar biasa sudah Imam Nawawi. Nah, di zaman Imam Nawawi pas beliau ngarang kitab Minhajut Thalibin itu, sampai bandingkan zaman sekarang sama zaman dulu. Pas beliau selesai mengarang kitab itu disebarkan sama santri-santri. Yang pertama kali protes beliau itu bukan santrinya. Yang pertama kali protes beliau itu bakulan-bakulan sayur. Orang-orang pasar datangi beliau protes. Wahai Imam, jenengan nek misalkan ngarang kitab koyok ngene, nanti orang banyak yang ahli fikih. Orang jadi ulama semua. Nanti nek jadi ulama semua yang diajar siapa ini? Ya, yang diajar kan harus ada ulama, harus ada yang tidak ulama tuh. Biar ada yang mengajar, ada yang Nah, kata itu bakulan-bakulan. Ini nek kita jadi ulama semua sampean sing repot nanti. Kata beliau seperti itu. Jadi banyak yang protes santri-santri itu pada zaman itu. Zaman sekarang santri itu maksimal sekali belajar Fathul Mu'in wisbar. Tidak meneruskan lagi.
Ya Minhajul Thalibin buat buka-buka Siti kalau ada yang masalah di Fathul Muin bukan nanti Minhajul Thalibin. Jadi itu perbedaan kita sama zaman dulu. Jadi yang mungkin zaman dulu hal biasa sekarang dianggap keramat. Makanya kita harus bedakan ini. Mana yang keramat, mana yang apa? Mana yang tidak. Faja amithlal ma'i fil maksudi, kata beliau, kitab ini insya Allah datang seperti air. Ya. Artinya ini mudah gitu. Nek kita minum air putih kan mudah ya. Kalau minum kopi pahit kan angel. Ya, nanti cobain kopinya itu. Mulaqaban. Nah, kitab ini saya lakopkan, saya juluki bil bikratil waludi. Bikroh itu kemarin saya jelaskan apa? Perawan waludi yang bisa banyak melahirkan. Yughni ka ilman an siwa hama hawat. Insyaallah kitab ini bisa mencukupi. Ya. Di dalamnya ini bisa mencukupi dari kitab-kitab yang lainnya. Kata beliau julla muhimmatil usuli wafat. Insyaallah di dalam kitab ini sudah mencakup mayoritas apa yang wajib diketahui dalam ilmu akidah. Jadi insyaallah nek sampean hatam kitab ini dan sampean paham, sampean tidak perlu belajar seumur hidup. Tidak usah, sudah selesai. Belajar ilmu akidah, fikih belum tapi. Ya. Tapi yang penting akidah, saya tidak belajar lagi. Saya ini tinggal cari duit, nikah, selesai. Ya. Jadi insyaallah kata beliau seperti itu. Arju bidzaka a'dhamas sawabi, dan aku berharap dengan kitab ini yang aku tulis a'dhamas sawabi, aku mendapatkan apa? A'dhamas sawabi, pahala yang sangat besar, wan naf'a, dan manfaat yang sangat besar, fid darain, di dunia dan di akhirat, litulabi, untuk para santri. Jadi yang mengkaji ini didoakan sama beliau, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang banyak dan juga manfaat yang banyak di dunia dan di akhirat. Nah, ini pembukaan beliau. Ini udah saya niatnya pertemuan ini 10 bed. Ini kan 100 berapa? 53. Kalau 10 bed berarti berapa kali pertemuan, Mbak? 15-16 pertemuan. Jadi ngajinya enggak usah lama-lama gitu. Nek lama-lama mumet. Ya. Saya paling tidak senang ngaji itu lama, karena memang tidak bagus, apalagi buat sampean ini. Ya. Kecuali sampean mau jadi ulama, tidak apa-apa, ngaji harus lama banget harus. Ya. Nah, lama banget. Dulu guru saya itu kalau ngajar, beliau itu 3 jam. Bahkan kalau misalkan akhir-akhir di kampus saya di sana, beliau itu ngadain kayak semua semester akhir itu belajar sama beliau biasanya. Jadi sebelum lulus nanti 15 hari belajar sama beliau. Nah itu ngeri itu, kadang belajar dari jam 8 selesai jam 3 sore. Istirahat zuhur, makan habis itu lanjut sampai jam 3 sore. Nah jadi ulama seperti itu maunya. Cuma satu kitab? Enggak pakai kitab itu malah beliau. Enggak pakai kitab malah beliau. Jadi nek kita mau memahami, menjatuhkan kekufuran kita mau memantapkan iman kita, cukup seperti itu. Mudah-mudahan 15 kali pertemuan kita sudah bisa menghatamkan kitab ini. Insya Allah di minggu selanjutnya kita akan memulai tentang pelajarannya seperti itu. Kira-kira lebih enak di sini apa di sana, Mbak? Di sini privat. Lebih privat ya. Iya. Tidak bising ya. Enggak. Malah bisingnya dari sana tadi. Insya Allah ini deh, ini ada yang bertanya, ada pertanyaan? Enggak ada, kita matikan aja, Mas. Matikan. Iya. Enggak apa-apa, matikan. Ini kaitannya sama yang kemarin sih. Itu kan sempat ada temen yang punya keyakinan ateis. Ya itu tadi maha kaya. Terus? Akhirnya tapi kan itu disalahgunakan sih. Apa ya disalahgunakan? Tapi itu keyakinan itu kan benar Allah maha kaya. Tapi aplikasinya setelah itu yang sedikit agak kacau. Iya. Karena tidak dibanding sama usaha yang mumpuni, tapi keyakinannya sudah sejauh itu. Nah itu saya takutnya ini sih, ketika teman-teman dengar ini nanti ada yang pemahamannya sama kayak gitu lagi. Itu gimana Bib untuk ngasih batasan atau pagar-pagarnya? Jadi gini,
Pertama itu Allah tidak wajib apapun. Nanti kita belajar itu. Allah tidak memiliki, kita ini tidak memiliki hak apapun untuk menodong Allah, tidak punya. Kita mau sesoleh apapun, sampai mau sesulit apapun, sampai tidak punya hak untuk menodong Allah. Artinya menodong ini bukan meminta ya, beda ya. Kalau berdoa itu kan menghinakan diri, itu bedanya menodong. Kalau menodong itu ada protesnya, Nagih. Ya Allah, aku sodako, katanya sodako 1.000 dibayar berapa? 10.000. Ya. Ini mana ya Allah? Nah ini yang makanya orang zaman sekarang itu kayak mau nyaingi Tuhan. Tuhan diajak diskusi, bahkan diprotes. Dia nganggep tadi Tuhan itu kayak bosnya, ya, kayak bosnya. Nih bos kan kita lembur kan beda tuh gajinya. Ya, nek lembur kita berhak apa? Menagih. Kalau Allah tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Allah itu Tuhan sekali lagi. Nah itu yang pertama. Sampai harus terangkan itu bahwasanya kita sesulit apapun, seenak apapun hidup kita, sesoleh apapun kita bukan kita tidak diperbolehkan menodong Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai harus pahami di dalam kitab Ibn Athaillah itu, Hikam Ibn Athaillah, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir. Sampean jangan pernah terpikir sesuatu yang di luar jangkauan sampean. Jangan pernah. Saya sering menyampaikan ini. Sampean kalau mau jualan dulu. Jangan mikir, Bib ada yang beli enggak? Jualan saya. Bib bagaimana nanti saya kalau jualan takut takut enggak laku. Itu bukan kendali sampean. Laku tidak laku itu bukan ruang lingkup sampean. Bib saya kalau kerja takut gajinya kecil, kerja saya. Seperti itu. Bib saya nanti kalau misalkan menjalani sesuatu saya takut gagal. Itu orang yang bakal gagal. Itu ada di Islam ajaran seperti itu. Karena kenapa? Sekali lagi Islam ini meyakini bahwasanya yang mengatur hasil itu bukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Tugas kita memaksimalkan apa yang sudah kita mulai. Jadi jangan misalkan sampai juga jangan teledor kalau misalkan saya jualan takut tidak laku. Tidak, jualan saya hasil nanti menurut oh ya wis lah. Sampai jualan hanya diem toh. Tidak di pasar kayak tidak apa. Itu salah juga. Jadi kita maksimalkan usaha kita. Apa yang di dalam kekuasaan kita, kemampuan kita. Misalkan di dalam kekuasaan kita bisa memperbaiki kualitas barang kita. Endorse-nya kita mantepkan, marketingnya juga kita tingkatkan. Pemasarannya kita baguskan. Itu semua yang di kekuasaan kita maksimalkan. Nanti masalah hasil wallahu a'lam. Itu orang muslim. Orang muslim seperti itu. Dia harus maksimalnya. Makanya sampean bisa lihat zaman sekarang. Sampean tahu gorengan-gorengan yang di pinggir jalan itu, sing gede-gede. Ada di dekat rumah saya ada mendoan sakmene. Iya. Gede banget. Makan satu wis kenyang sehari. Ya. Itu harganya 2.000. Subhanallah, setelah itu saya makan di Tongji. Di apa? Mall apa ini? Paragon. Tongji cuma 4 butir, 4 buah. Hampir 30.000. Berarti satunya piro? 5.000. Apa yang membedakan, Mbak? Otak yang membedakan itu. Ya. Yang sana biasa aja penampilannya, ya, yang dia pakai kertas, pakai apa, di sana pakai piring, ditata. 4 itu tataannya rapi banget, padahal sama aja rasanya. Ya. Itu pertama dan terakhir kali saya beli itu. Ya. Jadi seperti itu. Orang zaman sekarang ini tidak mau berkembang, tidak mau belajar lagi. Ya. Kita harus berkembang terus. Dunia itu, sampean kalau misalkan mau usaha, ini saya nasihati, sampean usaha, sampean harus belajar sebanyak-banyaknya. Sampean ikut kelas-kelas yang berbayar, keluarin modal. Sampai beli buku. Ya, beli buku. Saya punya teman, dia itu jualan koko, baju koko. Omset dia tahun kemarin, koko, Mbak. Sampai percaya enggak percaya. Itu sampai 500 juta. Bulan Ramadan, Mbak. Mereknya kalau sampai cari di Shopee, As-Sunnah namanya. As-Sunnah. Itu habaib, itu teman saya dulu di pondok, sekelas sama saya. Itu dia Masya Allah. Benar-benar apa ya? Belajar terus, enggak mau berhenti dia. Dia belajar yang berbayar sampai ikut seminar yang harganya 5 juta. Ya tapi relate sama kehidupan dia ini. 5 juta untungnya 500 ya. Dia buku dia tentang Shopee, pershopian itu ada bukunya. Iya, ada.
Banyak tuh, sampai mungkin lebih tahu. Saya ngelihat-lihat aja. Buku dia itu sampai banyak banget tentang persopian itu. Saya tanya, sampean udah baca semua, Bu? Saya hampir hafal semuanya. Saya bilang, nek sampean ke agama sampean jadi ulama ini. Tapi saya bilang enggak usah wes, bagi-bagi tugas tuh. Ya biar saya sing sinau sampean nyari duit. Jadi dia itu belajar terus seperti itu. Ya, belajar terus. Sampean ikut terus. Mbak Khalif kenal Pak Arif itu dulu yang ada. Nawarin saya kerja. Pak Arif itu luar biasa banget. Dia ngeluarin produk terus. Dia kalau udah tua, orang yang udah lumayan tua, enggak tua banget. Sampai sekarang beliau sampai masih belajar terus. Ikut seminar 10 juta, seminar cuma 2 jam pertemuan. Pasti kan enggak mungkin orang-orang pintar seperti itu mau mengeluarkan duit 10 juta. Kalau balik modalnya itu enggak sampai segitu, kan enggak mungkin. Kita yakin pasti lebih besar lagi. Jadi gitu. Sampai yakinkan seperti itu aja. Dengan cerita-cerita duniawi biasa anak-anak muda senang. Ya, senang kalau secara akhirat. Tapi hasil nanti kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wis. Banyak perkataan